Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Marian Mose, NIM B1912027. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman saya dengan mata kuliah Fisika Kesehatan. Yang pertama, prinsip ilmu fisika yang berhubungan dengan ilmu kebidanan. Perlu kita tahu, fisika adalah dalam bahasa Yunani adalah ilmiah, psikos adalah ilmiah, dan alam adalah sains, ilmu yang mempelajari tentang alam. Tapi dalam ilmu kesehatan yang disebut dengan medical psikos adalah ilmu yang menghubungkan dua bidang kajian, ilmu fisika dan ilmu kesehatan, serta keterkaitan fisika kesehatan merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang merupakan salah satu bidang dalam biofisika. Peran fisika dalam bidang kesehatan, penggunaan ilmu fisika untuk menentukan fungsi tubuh meliputi kesehatan dan penyakit yang dikenal dengan faal fisika. Pengaturan suhu tubuh atau termogulasi, pengaturan cairan tubuh atau ekskresi adalah elemen-elemen hemostatis. Biomika adalah prinsip sumber ilmu yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia yang diambil dari pengetahuan dasar seperti fisika. Pengaruh tekanan darah, ilmu kebidanan. Tekanan darah adalah gaya yang diberikan oleh siklus darah pada dinding pembuluh darah dan merupakan salah satu tanda-tanda vital. Transfusi, transfer panas atau alih panas, energi panas yang hilang atau masuk ke dalam tubuh melalui 4 cara, yaitu yang pertama konduktif, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Termografi, penggunaan termografi untuk diagnostik fenomena keabnormalan operasi atau kinerja suatu sistem diketahui melalui parameter temperatur kerja yang terjadi. Penerapan termodinamika dalam pelayanan kebidanan. Hidrodinamika adalah ilmu yang berhubungan dengan gerak liquid dalam skala mikroskop. Gaya vertikal dalam kegunaan klinis adalah gaya yang bekerja pada suatu benda atau tubuh manusia. Contoh apabila yang bekerja pada suatu tubuh manusia, apabila seorang berdiri di atas benda, maka seorang tersebut memberi gaya di atas benda tersebut, sedangkan benda tersebut gaya di atas benda tersebut, sedangkan memberi reaksi gaya yang besarnya sama dengan gaya yang besarnya orang tersebut. Gaya membentuk sudut adalah gaya yang bekerja pada suatu membentuk sudut dengan garis horizontal atau garis vertikal. Pada gaya, penguraian vektor-vektornya merupakan proses kebalikan dari panduan vektor. Macam-macam gelombang arus listrik ada 8. Arus listrik yang pertama arus listrik bolak-balik, yang kedua arus setengah gelombang, yang ketiga searah penuh, yang keempat arus sehara murni, yang kelima faradik, yang keenam surget faradik, yang ketujuh surget sinusoidal, yang kedelapan arus gigi gergaji. Daya ultrasonik, efek gelombang ultrasonik ada 4. Yang pertama mekanik, panas, kimia, dan biologis. Elektrokardiogram atau ECG merupakan instrumen medis yang dibutuhkan para medis untuk memperoleh informasi tentang fungsi jantung seseorang. Doppler merupakan perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari sebuah sumber yang diterima oleh pengamat jika sumber atau gelombang tersebut gerak reaktif terhadap pengamat atau pendengar. Yang berikut suction adalah alat untuk membersihkan jalan nafas dari adanya sekret. Yang berikut vakum ekstresi merupakan tindakan obstetrisi yang tertahan untuk mempercepat kala pengeluaran dengan tenaga mengedan ibu mengekspresikan bayi. Alat monitor kesejahteraan janin, alat koordinator atau CTG, atau juga disebut dengan fetal monitor, adalah alat yang digunakan untuk memeriksa kondisi kesejahteraan janin. Yang kedua adalah hukum termodinamika dalam kesehatan. Perlu kita tahu pengertian termodinamika dalam bahasa Yunani. Termos adalah panas dan dinamika adalah perubahan. Jadi
Termodinamika adalah perubahan dari panas, kerja entropi dan kespontanan proses. Hukum dasar termodinamika. Ada dua hukum dasar termodinamika. Yang pertama hukum awal dan hukum kedua. Penerapan energi panas dalam pengobatan. Yang pertama, metode konduksi. Apabila ada perbedaan temperatur dua benda, maka panas akan ditransfer secara konduktif, yaitu dari daerah bentuk yang lebih panas ke daerah bentuk yang lebih dingin. Pemindahan energi panas total tergantung pada luas daerah kontan. Perbedaan temperatur lama merupakan kontak material konduksi panas. Contoh, yang pertama, kantong air panas atau berisi botol air panas, efisien untuk pengobatan nyeri abdomen atau perut. Yang kedua, handuk panas atau efektif untuk spasme otot, fase akut, poliomyelitis. Yang kedua, metode radiasi. Contoh metode radiasi untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan dengan sinar matahari atau nyala api. 3. Metode elektromagnetis. Ada dua jenis elektromagnetif. Yang pertama, short wave diameter atau diameter gelombang yang digunakan untuk kram otot dan nyeri intravena. Yang kedua, microwave diatermi diatermi gelombang mikro, digunakan untuk patah tulang seperti fraktur, radang tendon atau artritis. Yang keempat, gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik diperoleh bunyi frekuensi hampir 1 menit. Bisa digunakan untuk terapi dan pengobatan diagnostik. Menggunakan tomografi untuk diagnostik fenomena keabnormalan operasi atau kinerja suatu dapat diketahui dengan parameter temperatur kerja yang terjadi. Kamera tomografi atau inframerah merupakan sebuah alat pencitraan distribusi radiasi panas permukaan dalam bentuk gambaran termal dan hasil temperatur terukur. Yang ketiga, pengaturan suhu tubuh. Suhu tubuh diatur dengan mengimbangi proses panas terhadap kehilangan panas yang terjadi. Bila pembekukan panas dalam tubuh lebih besar dan laju hilangnya panas, timbul panas tubuh dan suhu tubuh meningkat. Sebaliknya, bila kehilangan panas lebih besar pada panas tubuh dan suhu tubuh menurun. Pusat pengukuran suhu tubuh terdapat pada hipotalamus atau otak. Ketika suhu tubuh meningkat di atas normal, hipotalamus akan mengirim pesan ke kelenjar keringat untuk mengingatkan ekskresi keringat. Ketika suhu tubuh menurun di bawah normal, pembuluh darah di kulit menyempit sehingga lebih sedikit panas yang di bawah permukaan kulit. Yang pertama, pengaturan suhu tubuh ketika kondisi panas. Pada saat kondisi panas, tubuh akan membuat panas ke lingkungan. Ada 4 cara membuang panas tubuh. Yang pertama adalah konveksi, yang kedua konduktif, yang ketiga radiasi, dan yang keempat evaporasi. Contoh pengaturan suhu tubuh ketika kondisi panas. 1. Kelenjar keringat mengekskresikan keringat. Di tubuh manusia terdapat sekitar 2,5 juta kelenjar keringat. Keringat mengalir ke seluruh keringat melalui pori-pori keringat menuju permukaan kulit. Keringat yang membawa panas akan menguap ke lingkungan. Proses ini merupakan membuang panas melalui proses evaporasi. Evaporasi dapat di permukaan kulit menurunkan suhu tubuh. 2. Contoh yang kedua adalah menghisap tubuh dengan menggunakan kipas. Mengipas tubuh dengan menggunakan kipas tangan atau kipas angin. Angin akan mempercepat proses evaporasi dan membuang panas lingkungan sehingga suhu tubuh menjadi cepat dingin. Pengaturan suhu tubuh pada kondisi dingin. Pada kondisi dingin tubuh akan mengalami yang pertama, keringat tidak dihasilkan. Yang kedua, otot di bawah kulit berkontraksi sehingga kontak rambut tegak. Ini menyebabkan rambut berdiri untuk mengangkat panas. Kontraksi otot menimbulkan bintik-bintik kecil di tubuh. Kondisi ini biasa disebut dengan merinding. Yang ketiga, otot menerima pesan dari hipotalamus untuk menggigil. Menggigil atau
mengingatkan produksi panas karena merupakan reaksi ekstermi di sel otot. Menggigil tubuh efektif daripada berolahraga untuk menghasilkan panas karena organisme tetap diam. Dengan demikian, lebih sedikit panas yang hilang ke lingkungan melalui konveksi. Yang keempat, hidrodinamika dan penerapan dalam pelayanan kebidanan. Ada 5 penerapan dalam ilmu kebidanan. Yang pertama, standar kebidanan. Standar kebidanan menggambarkan menggambarkan garis komando, fungsi tanggung jawab, serta kewenangan dalam pelayanan kebidanan dan hubungan dengan unit lain yang disahkan oleh kepemimpinan. Yang kedua, etika pelayanan kebidanan, termasuk kondisi sosial ekonomi, sosial demografi, parameter sosial demografi dalam pelayanan kebidanan antara lain perbaikan status gizi bayi, cakupan pertolongan persalinan, menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kelahiran bayi, cakupan kasus berisiko, meningkatkan cakupan penanganan kasus berisiko, meningkatkan cakupan antenatal. Bidan sebagai tenaga pemberi jasa pelayanan kesehatan harus menyiapkan diri untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat atau pelayanan kebidanan. Peran yang ketiga adalah penata laksanaan etika dalam pelayanan kebidanan, dalam standar praktik kebidanan dan standar pelayanan kebidanan. Etika dalam pelayanan kebidanan, kontrasepsi dalam merencanakan jumlah anak. Seorang ibu berunding dengan suami yang telah menetapkan metode kontrasepsi yang akan digunakan, sehingga keputusan untuk memilih kontrasepsi merupakan hak klien yang berada di luar kompetensi bidan. Yang keempat, disiplin dalam standar pelayanan kebidanan. Manfaat standar pelayanan kebidanan berguna dalam penerapan norma tingkat kinerja yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Melindungi masyarakat sebagai penata laksanaan, pemeliharaan, dan peneliti kualitas pelayanan untuk menentukan kompetensi yang diperlukan bidan dalam menjalankan praktek sehari-hari sebagai dasar untuk menilai pelayanan. Peran yang kelima adalah kode etik profesi bidan. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi menyumbangkan pikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak dan KB dan kesehatan keluarga. Yang kelima, gaya pada tubuh dan analisa gaya kegunaan klinis. Perlu kita ketahui, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan suatu benda. Gaya juga dapat didefinisikan bahwa apapun yang dapat menyebabkan suatu benda bermassa mengalami percepatan. Pergerakan pada tubuh terjadi karena adanya gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja pada tubuh adalah gaya berat tubuh, dan gaya yang bekerja dalam tubuh adalah gaya otot jantung dan gaya otot paru-paru. Gaya pada tubuh terdapat 2 tipe. Yang pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis, dan yang kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Analisa gaya dan kegunaan gaya. Gaya adalah besaran fisik yang menyebabkan suatu benda bergerak. Relaksasi, teknik untuk menghitung gaya pada benda kesetimbangan, dapat juga diterapkan dalam tubuh manusia. Gaya yang bekerja pada suatu benda atau tubuh manusia bisa dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, gaya horizontal, gaya vertikal, dan gaya membentuk sudut. Jenis gaya ada 4 gaya. Yang pertama, gaya fundamental. Yang kedua, gaya nuklir kuat. Yang ketiga, gaya nuklir lemah. Dan yang keempat, gaya elektromagnetik. Contoh, bola basket yang dilempar dari landasan yang bergerak ke dalam parabola sebagaimana dalam medan gravitasi serba sama. Aplikasi gaya dalam dunia kesehatan atau kegunaan klinis.
hubungan fundamental pada mekanika klasik terhadap hukum tentang gerak yang ditemukan oleh Isaac Newton, seorang ilmuwan Inggris. Hubungan antara gaya dan gerak, penerapan dalam tahapan kesehatan, gaya berat tubuh, dan posisi duduk yang menyehatkan tulang belakang. Punggung adalah salah satu organ tubuh yang bekerja non-stop selama 24 jam. Dalam keadaan tidur pun punggung masih menjalankan fungsinya untuk menjaga postur tubuh. Punggung tersusun atas 24 buah tulang belakang atau vertebra, di mana masing-masing vertebra dipisahkan satu sama lain oleh bantuan tulang rawan atau diskus. Seluruh rangkaian tulang belakang ini membentuk 3 buah lengkung. Lengkung ilmiah yang menyerupai huruf S, dan lengkung paling atas adalah segmen vertikal atau leher, yang dilanjutkan dengan segmen toraks atau punggung tengah, dan segmen paling bawah yaitu punggung bawah. Yang keenam, teori gelombang. Teori gelombang adalah perambatan yang sumber dari gangguan pada suatu medium. Perubahan rambatan tersebut disertai dengan perpindahan tempat secara permanen dari materi medium. Menurut arah getarannya, gelombang terbagi atas 2 bagian, yaitu gelombang transversial dan gelombang longitudinal. Gelombang transversional adalah gelombang yang arahnya getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya, sehingga bentuk gelombang ini terdapat bukit dan lembah gelombang. Gelombang ini membentuk material solid untuk merambat dengan efektif. Hal tersebut menyebabkan gelombang ini tidak efektif merambat pada material cair. Yang kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya menghimpit atau searah rambat gelombang. Gelombang ini tidak dapat deretan bukit dan lembah, tetapi merupakan daratan yang renggang. Gelombang ini juga disebut dengan gelombang kerapatan. Sifat umum gelombang memiliki beberapa sifat umum. Yang pertama, gelombang dapat mengalami pemantulan atau disebut juga dengan refleks. Sifat kedua adalah pemisahan atau disebut dengan refleksi. Dalam perambatan gelombang, apabila melewati bidan atau 2 medium, maka gelombang bidan batas 2 medium, maka gelombang datang akan mengalami pembelokan. Arah pembelokan gelombang disebut dengan pembiasan. Yang ketiga, lenturan atau depresi, yaitu apabila gelombang melalui sebuah penghambatan, yaitu memiliki sebuah celah. Pada celah tersebut akan menjadi sumber gelombang yang baru yang meneruskan gelombang awal ke segala arah. Gelombang juga dapat menggabungkan perpaduan antara 2 buah gelombang atau daripada suatu yang terdapat disebut dengan intervensi. Yang ketujuh adalah jenis alat elektronik dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, alat yang digunakan dalam pelayanan kebidanan adalah elektrokardiografi atau ECG. Adalah suatu gambaran grafi dari beda potensial antara 2 titik pada permukaan tubuh. EKG biasanya ada 2 macam kotak, yaitu kotak besar dan kotak kecil. EKG mempunyai ukuran 1 mm kali 1 mm, dan kotak kedua mempunyai 5 mm kali 5 mm. Siklus jantung dalam EKG. Tiap-tiap siklus jantung dan EKG terdiri atas beberapa komponen yang diberi nama berdasarkan definisi sebagai berikut. Yang pertama, gelombang P. Yang kedua adalah kompleks QRS. Yang ketiga, heart rate. Alat yang kedua adalah Doppler atau USG. Vetar Doppler adalah alat diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi denyut jantung bayi yang menggunakan prinsip pantulan gelombang elektromagnetik. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan janin dan aman digunakan dan bersifat non-invasif. Aplikasi klinis Doppler adalah 1. Mendeteksi dan mengukur kecepatan aliran darah sebagai sel darah merah. Yang kedua, pada bidan, fungsi alat ini menghitung jumlah dan nilai ritme jantung bayi.
C. Alat yang ketiga adalah Sakyong. Sakyong adalah penghisapan, merupakan tindakan mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret. Fungsi saksen yang berikut pada tubuh pasien untuk mengeluarkan benda asing atau sekret di mana perlu dilakukan tindakan saksen. Alat yang berikut adalah vakum. Vakum dalam pelayanan kebidanan berfungsi untuk tarikan pada kulit kepala bayi yang dilakukan dengan cara cengkraman dihasilkan dengan tekanan negatif yang disebut dengan vakum. Mangkuk logam atau silastis akan memegang kepala bayi akibat tekanan vakum menjadi kaput. Mangkuk ini dihubungkan kepada tuas penarik dan pemegang oleh penolong persalinan melalui seutas rangkaian oleh penolong persalinan melalui vakum tersebut. Alat yang digunakan dalam kesehatan yang terakhir adalah alat monitoring kesejahteraan janin, adalah kardiografi atau CTG, juga disebut dengan fetal monitoring, adalah alat yang digunakan untuk memeriksa kesehatan janin. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada umur kehamilan 7-9 bulan. Dan pada saat persalinan, pemeriksaan CTG diperoleh informasi berupa signal irama jantung atau DJJ, jantung janin atau DJJ, gerakan janin dan kontraksi rahim. Pada saat bersalin, kondisi janin dikatakan normal apabila DJJ dalam keadaan reaktif dan gerakan janin aktif dapat dibarengi dengan kontraksi rahim yang adekuat. Sekian dan terima kasih dari hasil rangkuman atau ringkasan dari mata pelajaran fisika kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.